Balik lagi bareng kita di cerita hari ini masih bersama si Ums, gua Abah dan ini, nah Siapa sih ini tiba-tiba muncul? Ya beneran Allah. nih. Jadi Siapa sih, Bah? ntar lah, Mas. introduce-nya ntar. Oke. Jadi gini, sabar ya Pak, Kumis coba tanya sabar Pak. Jadi gini, gue sorry ya gue pakai masker karena gue lagi flu karena beberapa hari yang lalu teh. Gue juga sorry nih pakai jenggot kayak lagi pengen. Jadi gini Ums, gue tuh Gimana sih ceritanya tiba-tiba? gue tuh ya dua Minggu ini berarti kan? minggu kemarin gak tau gue tuh nggak bisa tidur sih, cuman kebangun dan mimpinya berulang. Lu pernah nggak sih kayak gitu mimpinya teh? Gak pernah gue. Mimpi Tapi A misalnya, tapi begitu lu bangun ya, lu tidur mimpinya itu lagi gitu. Gua nggak pernah sih. Gua tuh mimpinya gini ceritanya, Emang bersambung? Ada ceritanya segala? nggak bersambung tapi repeat, ngerti? Oh repeat? Oh iya. Sorry. Jadi Terus? gue mimpi ketemu ada nenek, ada sosok nenek, satu nenek. Gue nggak kenal itu siapa, dia teh, ya gitu. Jadi posisinya tuh gue lagi tidur gitu loh, kebayang nggak? Gue mimpi tapi gue tahu gue lagi tidur, posisi tidur, ada sosok nenek depan gue, dia ngeliatin gue gitu kan. Nah, gue bangun karena dari sosok matanya teh nggak enak lah, kayak tajam gitu. Terus bangun, tidur lagi, Tunggu ini. itu lagi. Ini butuh pakai background suara serem nggak? Nggak usah, gue ngeliat muka lo aja udah serem. Jadi Si neneknya gak ngapa-ngapain? enggak, dia cuman Ngeliatin berdiri doang. ngeliatin gue tidur. Gue tahu gue tidur dan gue tahu itu mimpi gitu ya. 3 kali. Nah yang pas keempat kalinya, gue bangun posisi dia ada di kepala gue. Ada serius nih. Mukanya tuh gini nih, jadi kebayang lu tidur terus muka dia di sini berdiri, muka itu beradu gini. Kok kayak film apa ya? Kayak apa, Conjuring atau Grudge atau Ju-on gitu lah. Jadi dia meluk. Serius bener gitu. meluk? Meluk dan gue kerasa banget dipegang gitu. Terus gue sampai yang gue teriak, gue inget gue teriak Allahu Akbar. Hilang tuh karena gue bangun kali ya, gitu ya, bangun. Ini tuh umur berapa nih? Kemarin Kemarin? beberapa hari kemarin lah, minggu kemarin tuh malam Serius kemarin gue Sabtu. Malam Sabtu gue. Nah, beneran nih, lu pernah punya pengalaman yang horor nggak sih gitu loh? Pasti ada lah sih ya. Pasti pernah lah ngalamin hidup horor mah dengan kayak. Ya, alhamdulillah nggak lu sering. menikah kan horor. Gue kalau udah mau jatuh tempo itu horor banget itu. Air bulan horor ya. Lu pernah punya nggak sih pengalaman yang apa ya? Yang pasti sih gue pernah punya pengalaman horor bareng lu. Nah ya kebetulan, karena kita temanya sekarang horor. Serius nih? Jadi anjing apa sih mana? Biasa ya tuh. Biasa tuh. Jadi kita mendatangkan seorang Yang horor ini. Ya Allah. ini sosok penunggu. Jadi sebenarnya gini, kemarin tuh yang episode awal itu kan ada suara tuh ya. Kan tadi kita cuma berdua. Oh iya. Ada suara kan yang tiba-tiba suka nyeletuk ngomong-ngomong. Nah, sosoknya ini nih, si soundman tuh ini gitu loh. Gak mengenakan ya sebenarnya. Nggak enak sih sebenarnya. Jadi setnya jadi bertiga. Gitu tidak. Dan tetap pertanyaan gue, kenapa bertiga nggak 4, nggak nyediain buat si Dani? Kan itu ada sebelah situ ada. Sebelah sini ada. Dan Diundang nggak? sorry Dan, gue Diundang udah nggak ngomong masalahnya? bikin 3, maksudnya 3 teh sama lu Dan, bukan sama dia. Ternyata dia yang turun ke sebelah ya. Gue ngerti. Aduh. Dan gue mah udah deh, nggak ngerti lagi dia harus ngomongin Emang apa niat- sama dia. Emang dia gak ngundang kali. Gue udah ngomong tadi pagi, lu ngundang lagi si Mangdan nggak? Lu tahu sendiri dia tadi udah dikasih tahu tapi diem aja. Gitu. Ya. Maksud gue tuh di set bertiga tuh kan karena yang minggu kemarin gue pikir ya kan si Mangdan pasti udah lihat video lah sama Udah si Mas Dias. dong. Kalau si Mas Dias kan memang karena dia di Jakarta agak sulit, apalagi sekarang kan katanya harus masuk Bandung tuh harus pakai Itu surat segala macam lah. swab test. Rapid antigen ya. Antigen. Nah, maksud gue bertiga tuh ya udah deh, nanti kan kemarin si Mangdan nonton, kita undang. Biar jadi bertiga kan? Jadi bertiga sama si Mangdan.
ternyata. Gua lagi ntar yang kena. Kan kemarin sudah diundang di grup sama lu kan? Lu baca komen dia nggak sih di YouTube? Cukup tahu aja. Oh, serius, Bah? Kan kuat pan nyerangnya. Iya. Kan lu yang punya acara. Mang, punten. Ini lagi Mang kasusnya Mang. Terus kenapa lu nggak ngundang sendiri? Gua udah ngundang. Terus? Nggak komen dia. Iya makanya. Dia nggak komen. Nyalahin Gua bingung. Ya, Makanya gue bilang. terkadang Soundman perlu pihak untuk dipersalahkan. Iya, Ngerti nggak sih? iya. Kan saya Oke, sedang balik lagi ke bilang. tema yang Oh, mau iya. kita bahas. Ya itu, lu pernah, ya pasti gue pernah punya cerita horor sama lu di situ Lembang. Iya. Nah, lu Nah, kurang ajar lu mah dari situ ngomong. lu Bukan mencerminkan seorang teman gitu. Nanti ceritain dong ya. ya nanti ntar gue biar cerita yang lain tahu lah. juga. Sekarang lu ada nggak sih mimpi atau apa atau mungkin pengalaman di rumah sama istri sama anak atau yang ya itulah yang maksudnya yang di luar pengetahuan kita. Kalau dari Agak serem, mimpi, eh. kalau dari mimpi, gua pernah bukan mimpi horor sih, cuman gua ngerasa gua lepas dari badan gua gitu. Anjir keren itu. Apa sih namanya itu kayak Kayak Insidious gitu. Inception yang filmnya sih. Ya itulah whatever. Oh itu mimpi dalam mimpi deh. Ah iya. Insidious kan. Ya maksudnya. Yang si mak-maknya itu ya si dukunnya itu. Tapi memang suasananya emang serem dan gua tuh Terus kenapa kayak lu balik lagi sih, Pak? apa? Kenapa lu balik lagi? Ya Kenapa karena lu nggak gentayangan aja gitu? Kan keren. lapar Ntar bro, lapar. Gue bangga gitu punya teman gue. Masih sempet mikirin makan. Enggak maksud gue bangga kan teman gue gentayangan loh. Gitu kan. Anjir. Bener juga. Jadi kumis lah. Siapa sih yang nyuruh pakai kumis nih? Jadi kenapa terus lu keluar nih dari badan lu. Kapan dong? Kapan? Ini ceritanya kapan? Waktu sekitar 2-3 tahunan lalu lah. Itu teh di mana? Di rumah gua di sini. Apa di rumah yang muda? Tunggu dulu dong. Ben. Oh itu ntar topik baru ya. Topik Ada. baru. Patut ditunggu ya. Ini kayak kiwil dia mah. Terus. Bahaya ini mah. Oke, terus lanjut. Gua tuh orangnya setia aja. Oh iya. Gue paham itu mah. Ngerti itu. Cuman Iya, enggak ada cuma lu masih susah sama gue paham gitu lu setia gue ngerti ya terus balik lagi terus jadi gua tuh sempet aja sih mah jadi beres kan Sengaja kan. enggak maksud gue kenapa sih undang dia gitu kan jadi nggak jelas gitu kenapa lu menang gua? iya terus Ya, terus. Nah, gua tuh tidur. Ya. Ya tidur ya nggak mungkin juga tiba-tiba keluar Jadi di mimpinya itu, katanya bukan mimpi ya kan mimpi gua bilang. lu bilang bukan mimpi tapi gue keluar badan Mimpi, tapi gua di mimpi itu gua ngerasa gua bisa ngelihat Diri lu sendiri. diri gua sendiri. Nah, itu gua nggak tahu namanya apa. Karena itu sekali-kalinya gua Nonton pernah. gitu, mah. Ngaca Hah? bisa lihat diri lu sendiri garing anjing Oh, Anggus beres saja main ngomong bolak-balik Iya, gitu. terus, oke terus Ya, Nah, jadi kan lu biar in frame kan kemarin enggak oke. jadi Jadi puas-puasin aja ngomong. ya Terus kayak lagi ngomong. anjing. Aduh. Kumis. nggak kebasahan tuh jenggot. Gue kasih tau ya. Ini persiapan kumis dia dari jam Oh, sekarang udah jam lama 3, banget udah. sekarang jam 3. Persiapan Sama. kumis dia dari jam 1:30 baru bisa take sekarang. Jadi Ya, oke, balik lagi terus. gue tuh mimpi. Nah, entah kenapa gue tuh susah banget Kebeluk anjir. bangun gitu ya. Ya Tapi itu mah kebluk belum. ya maksudnya tuh hese Ngomong udah. si gawe. Tapi gue tahu. Jadi pas gue bangun itu, gue ngeliat tuh pintu gue, tapi suasana itu semuanya tuh warnanya merah gitu. Serius. Jadi kayak lu tau gak sih ruangan yang Pernah lampunya gua merah itu. semua gitu. Pernah. Nah, gue tuh ngerasa di itu tuh situasi lagi nggak aman dan gue tahu anak gue lagi di ruang tengah. Nah, terus Berarti akhirnya antara sadar dan tidak dong. iya, dan gue tuh sampai di saking gue pengen keluar dari tubuh gue itu, Kan udah keluar, Bro. ya enggak, gue baru ngeliat gini Jer, jadi kayak ngeliat gini. Hmm. Terus gue ngeliat itu di situ merah gitu situasinya. Anak gue tahu waktu pas gue tidur anak gue lagi di ruang tengah gitu, si Nesya. Gue tuh kayak apa mencoba buat keluar, terus gue
kayak ngerangkak gitu ke lantai sampai ngelewatin tangga, tapi pas gue ngeliat ke belakang itu gue lagi tidur di belakang gitu. Jasad lu. Cuman pas gue mau ngeliat anak gue, gue langsung kayak kesedot lagi gitu. Aneh. Lu bikin film seru sih. Terus? Ya udah kayak kesedot, terus gue bangun. Akhirnya gue bisa bangun, beneran bangun gitu. Terus akhirnya gue ngecek keluar, lihat anak gue. Kondisinya gitu. Apa? Bener. Kondisinya gitu. Anak lu lagi ada di. Iya benar, anak gue lagi ada di sana. Ya akhirnya gue tidurlah di dekat sama anak gue gitu. Ya itu sih salah satu yang ini karena Yang membekas jadi dulu ya. jadi gue tuh kalau mimpi itu berevolusi ya. Dulu gue sempet yang Baru bener. tahu nih. Jadi bener gue dulu mimpi itu dikejar-kejar sama setan, Sekarang setan sama zombie, ya. Nah, ini serius dong. Gimana sih? Ini kan mau ceritanya sesuai dengan. Iya, oke. Anjing serem Aji, ngeri. Bener. Jadi gini. Tuh kan. Bener. Gue mau udah bener. Oke. Gue ngerasa mimpi gue itu berevolusi. Dalam artian Anjing, waktu gue mimpi seram, gue bau, bro. gue dikejar-kejar sama zombie itu gue ngerasa kaki gue tuh Ini tahun kapan? waktu kecil lah SMP SMA gitu. Gue masih ngerasa gue dikejar-kejar sama sesuatu yang menakutkan, terus kaki gue tuh berat gitu. Nah sampai akhirnya entah beberapa kali loh gue tuh mimpi dikejar-kejar sampai akhirnya nggak tahu kenapa berevolusi. Gue tuh meyakinkan diri gue mungkin dalam subconscious. Lu pernah nggak? Gue cuma nanyain ke lu nih. Kalau gue tuh nggak perlu takut. Dan sampai akhirnya pas udah mulai kuliah lah. Kalau mimpi kayak gitu gue bisa terbang. Sampai bisa mukul-mukulin si zombinya. Serius lu? Serius, gue tuh sampai yang ini kayak lu childish gitu tahu ya. mimpi kan, lu tahu mimpi makanya lu sok terbang gitu Betul, tapi gue dulu tahu itu mimpi tapi tetap ketakutan gitu. Dan kaki gue tuh berat gitu. Paham. Tapi kalau sekarang kayak yang gue ringan aja gitu. Maksudnya tuh udah nggak tahu itu apakah ada dari faktor psikologis atau gimana gitu. Gue nggak tahu apa. Lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Dulu lu ngerasa ada mimpi yang bikin lu ketakutan tapi mimpi itu terus berulang-ulang sampai lu nggak ketakutan lagi malah sampai bisa terbang gitu. Gue kalau sekarang gue udah punya anak dan segala macam nih, gue udah nggak pernah mimpi lagi kayak gitu. Malah terakhir itu yang menakutkan itu yang pengen 2 tahun lalu itu merah itu. Yang gue pengen nyelamatin anak gue. Itu terakhir, setelah itu udah gue nggak pernah mimpi yang aneh-aneh lagi. Erup gue jarang, nggak pernah erup tuh ngerasa bukan itu ada juga makhluk sih. apa, cuman gue bangun udahlah biasa ini mah gue tidur lagi bangun lagi udah gitu. Erup tuh kayaknya ada penjelasan medisnya juga kali ya. Sepertinya ya. Ya harusnya Sepertinya mungkin harusnya ada sih. harusnya karena mungkin tidur teh bisa mungkin ya tiba-tiba Ya gue tuh pengen tahu kalau kayak gitu tuh sebenarnya apa sih? Apakah karena emang ketindihan, enggak, maksudnya iya apa karena faktor ada faktor jin X itu. atau ada apa atau emang Secara pada medis. secara apa ada hal secara psikologis lu tidak terpuaskan dengan sesuatu gitu, atau misalnya lu Kecapean segala macam. kecapean gitu, Nggak ngerti atau sih. secara emosional lu masih belum stabil gitu pada saat itu gitu. Gak ngerti sih gue. Alhamdulillah gue belum. Cuman kalau lu pernah gak kayak gitu? Belum pernah tuh ngalamin. Alhamdulillah nggak mau sih gue. Nah kalau misalnya ada yang pernah kayak gitu atau tahu penjelasan kayak gitu, silahkan berkomen ya. Nanti gue tuh pengen tahu sebenarnya. Curhat langsung. Tapi gue tuh ya sempat aneh juga sih. Tapi gue pikir sih kayaknya sih karena Kalau kestabilan emosi gitu. Balik kalau mengambil kata evolusi dia mah justru waduh lu nggak pernah merasa takut sama yang namanya jurik dulu sampai gue SMP kali ya, SMP apa kuliah gitu. Malahan gue tuh kalau ada orang nih cerita misalnya di kompleks nih kan suka ada cerita-cerita kompleks kan yang apa urban legendnya kompleks, misalnya di rumah kosong ini ada apa, gue datengin. Asli gue datengin. Terus Dulu. gimana? Terus kenapa yang ngebuat lu jadi takut apa? Yang membuat gue jadi takut itu justru setelah usia kuliah waktu itu tuh. Gara-garanya? Gara-garanya gue sempat sakit 3 bulan. Selama Sakitnya karena? Nah itu Wak, jadi dulu tuh zaman-zaman itu lagi zaman-zamannya rental PS. Tetangga gue jauh sih rumahnya, itu punya rental.
Tapi kita biasa jam malam. Si anak-anak komplek mah anak biasa jam malam. Jadi dari jam abis Isya tuh sampai jam 2 jam 3 subuh lah. Ya, otomatis balik. Nah, selama beberapa hari teh sebelumnya gua ada partner waktu itu gua mainnya, si Kumis namanya. Enggak kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ini mah lebih serem ya. Oh. Jadi pas lagi jalan, kayak seseorang keluar dari rumahnya bukan rumah kosong, rumah teman gue juga, gue kenal yang tinggal situ. Keluar, dia kayak pakai baju putih, kadang hitam, rambutnya panjang dan mukanya nggak kelihatan. Gue tuh sama si Kumis, Miss, pertama kaget kan, terus Miss, iya, dia bilang gitu kan, dia tahu, dia paham kode gue. Iya. Ya gue lihat dia bilang gitu. Oh ya udah, gue pikir, ini mah paling yang iseng gitu. Cuman anehnya sekali waktu tuh ada orang jalan. Sekarang gini logikanya, kalau ada yang kayak gitu kan orang kaget ya. Orang awam pasti akan, ish gitu. Ini mah enggak sih, orangnya tuh cuek aja gitu jalan. Terus, Miss, ya katanya dia bilang gitu. Udah, nah pas suatu malam beres itu pulang menjelang subuh lah. Pulang si Kumis Sama Kumis lagi nih. soalnya gue pasti partner sama dia waktu itu. Balik, Beng, iya gue bilang tahu. Jadi ada Mr. P. Ketan putih lah. Oh, oke. Si Mr. P gua beda masalahnya, men. si jorok aja sini mah. Lu mah. Ya pokoknya si ketan putih itu, si lontong putih itu ada gitu. Terus itu benar-benar yang cuman sekilas lah, hanya beberapa detik gitu, merinding gua. Udah, nah 2 hari kemudian gue sakit dan sampai jadi kayak ngelihat bayangan aja. Jadi kayak ada yang apa sih, kalau istilah Sunda nama sekolebat gitu kan. Tiba-tiba Kelebatan bayangan gitu. Sampai itu tuh yang benar-benar jam-jam aktif yang sangat membuat gue takut adalah dari asar menuju maghrib. Rasanya gimana emang? Intensitasnya bener yang lu tuh ngelihat kayak yang kabut, tapi kabut yang Kan tapi padahal terang. Bener. Tapi aktivitas mereka tuh yang waktu gua rasain ya, itu yang bener. Jadi setiap asar sampai maghrib menjelang gelap lah. Kalau di rumah gua si Abah sama si Emak lagi nggak ada, gua pasti nelfon. Lagi pada di mana, cepet pulang. Itu sama 3 bulan tuh kayak gitu. Karena itu sih intensitasnya tuh yang kayak kabut aja, Kalau lu ke Pangalengan kemana gitu kan, cuman geraknya tuh yang annoying. Sampai suatu malam gue ngeliat kamar gue kan di atas ya, ngeliat keluar jendela tuh ada yang lagi berdiri aja ngeliatin gue gitu dari luar jendela. Pertama gue pikir siapa? Tapi kok di luar jendela? Di luar jendela maksud gue kan gue di atas, terbang gitu kan. Nah dari situ gue yang bener-bener langsung takut aja sampai sekarang. Jadi ya dulu mah bener, jadi kayak Tunggu, jadi dulu itu waktu lu berani, lu tidak melihat secara vivid gitu. Lihat. Tapi bedanya apa tuh waktu lu asalnya berani terus apa yang ngerubah pas ngeliat itu tiba-tiba jadi nggak berani gitu? Apakah penampakannya lebih serem kali ya, kayak apa ya? Atau intensitas kali? Mungkin yang gue tangkap sih selama 3 bulan itu setiap hari lu mengalami terornya, tanda gue terornya bukan yang mencakar, menampakkan, enggak, dia cuman mereka tuh gue nggak tahu gue sakitnya memang halusinasi atau gimana. Atau pada dasarnya mungkin waktu lu tuh nggak berani, cuman lu memberanikan diri, beda kan? Gak takut gua, yang pasti gue nggak. Jadi kayak gini, waktu itu pernah gue inget banget hujan nih. Kalau dulu zaman dulu kan di kompleks di pinggiran kota mah setiap hujan mati lampu. Yang si emak bilang, kamu beli lilin. Itu lagi gerimis. Nah jalan, gue tuh jadi kalau mau ke warung teh ngelewatin rumah salah satu saudara gue, dan itu ada pohon mangga. Orang tuh banyak yang ngomong, wah di situ suka ada anu. Jalan, jarak sekitar 500 meteran lah, 500 sampai 300 meter. Gue iseng mainin center tuh, tembak-tembakin ke pohon mangga. Ada yang ngintip,
Serius ada yang ngintip. Serius. Ngintip itu gue nggak tahu cowok atau cewek, cuman pas gitu gue center, lu kebayang nggak sih lu begitu lu nyorot gini terus ada muka orang di balik pohon terus dia gini. Gue samperin, asli itu gue samperin bener, gue samperin. Ini waktu lu berani. Waktu zaman anak waktu kecil, gue samperin, ada, gitu. Udah beli kuli lilin, gue balik ke rumah, gue balik lagi, mak, mau jajan lupa, ya udah hati-hati hujan, balik lagi karena penasarannya, gue sorot ada lagi, gitu, dia gini, hilang lagi, gue deketin, dia cuman, gitu, terus kayak yang, gitu. Pada saat itu tuh naon sih gitu kan, udah terus jadi ada rute kalau dulu tuh dari masjid itu ada 2 rute, yang satu yang jalur normal tuh dekat lah ke rumah gua tuh, terus keliling itu ngelewatin bukit, ada gunung kan di kompleks gua tuh ada gunung, itu nggak ada yang berani after maghrib tuh nggak ada yang berani situ, emang kan sepi dan gelap, ada pohon bambu gitu. Gue sengaja ke situ kalau gue. Sengaja ngajain itu tuh beneran. Sengajain. Terus begitu itu di bawah pohon bambu tuh ada apa-apa, gue naik, gue samperin di pohon bambu, terus nggak ada apa-apa, sampai ya itu sampai momen dimana ya apa menurut gue teror ya kebayang gak sih Wak yang lu ya tadinya maksud gue gini kan, lu kalau misalnya tuh di situ ada di situ tuh, lu buat kesana tuh kan mengumpulkan dulu keberanian kan buat gue kesana. berani aja. Beda sama sekarang. Nah ya makanya gue pengen tahu tuh ada pas lagi 3 bulan itu kenapa malah ngebuat lu jadi nggak berani gitu, walaupun ya maksudnya kata lu diteror dilihat. Ngerti Wak, asli maksudnya kayak lu kebayang tiap hari itu dari udah lu pokoknya awalnya sih lu nggak peduli ya, maksudnya yang apa sih gitu, apa sih. Cuman lama-lama kan karena tiap hari dan di jam yang sama lu mengalami hal yang sama, otomatis kan lu capek ya, kayak aduh apa sih dan lebih karena keganggu mungkin ya, salah satunya itu mungkin yang bikin ya kayak diteror sih sebenarnya, kayak orang neror kan karena cuma lempar batu doang, karena abahnya nggak pengen ngeliat juga kan. Gue nggak mau gitu kan, kayak gini lah, kayak orang rumah lu ada yang ngelemparin tiap hari pakai batu, kan lu kagak kelihatan, dia cuma lempar batu doang, tapi kan lu pertama mungkin kesel lah iseng ya, pisan, lama-lama kan waduh jangan-jangan nih gitu kan, waduh jangan-jangan nih mau ngacem gua nih, kayak gitulah ya, analoginya kayak gitu. Oke. Begitu. Kalau lu sendiri gimana? Ada yang gue tahu sih ya, salah satu anak lo jadi sebenarnya apa ya, ini nyebutnya apa sih, hantu gitu apa ya? Ya untuk ya, versi kalau agama kita kan jin ada ya, jin adanya. Jin. Ya mungkin kalau dulu tuh sebelum punya anak, gue karena nggak suka nonton film horor, jadi nggak terlalu interest juga gitu. Kecuali adik gue itu suka. Jadi kalau dia misalnya kayak zaman siapa sih? Susana. Bukan. Anjir, Susana. Terlalu kasih. Film horor Indonesia apaan? Susana. Jelangkung kayak gitu. Bukan. Yang kayak Thailand tuh. Oh, Shutter. Nah, dia ngajakin. Yang foto ya? Yang foto. Mas nonton yuk. Gua nggak mau serem. Ih, udah ini rame. Nggak mau. Dia sampai berapa kali ngajakin gua sampai akhirnya gua mau. Ya udah daripada gua diajakin mulu, ya udah nonton. Nah, udah nonton tuh di rumah kalau nggak salah, udah lewat dari bioskop. Zaman-zaman VCD berarti ya? VCD. Dan ngeri pisan gitu, maksud gua tuh dengan yang diam. Dan itu kan kalau nggak salah ada footage foto-foto realnya ya, yang orang-orang emang. Oh iya, gua nggak tahu. Ada tuh di ending. Serius? Di ending itu ada footage. Gua nonton tapi gua nggak inget. Ada footage kayak, jadi ya based on cerita-cerita kumpulan gitu. Nah, gua tuh nonton dan males banget gitu karena yang kayak kebayang aja gini tiba-tiba muncul gitu kan, freak banget. Ya, itu yang gue bilang kayak kemarin yang gue tiba-tiba pertama cuma ngeliatin lama-lama pas gue bangun. Iya itu kan. Ini baru ya Jer ya yang itu tuh. Itu yang hari sebelum gue berangkat ke Bogor itu. That's why gue gak bisa tidur dan akhirnya gue bilang karena begadang deh meren. Dari dulu jam 2:30 gak tidur lagi. Tapi kan lu kejadian itu berarti lu ada jeda lama dulu kan? Nggak pernah lihat-lihat lagi. Terakhir tuh kalau nggak salah lu cerita sama gua tuh di hotel mana gitu masih apartemen Jakarta. Apartemen. Nah. Ya itu ada cerita tersendiri lagi. Ya maksudnya dari situ tuh baru sekarang lagi atau? Iya ya. Baru kalau ngelihat gitu baru. Kalau kayak ngedenger
nggak denger apa mah masih lah. Lebih sering yang ngedenger berarti. Kalau ngelihat mah lagi apes aja. Kalau gue alhamdulillah nggak. Jangan lah, nggak enak. Nggak pernah. Ya terus. Nyari mimpi. Si Satar itu, ya pokoknya emang dasarnya nggak suka aja gitu kan, jadi nggak interest banget. Berapa kali adik gue tuh ngajak, sampai akhirnya gue udah nikah deng. Punya anak yang kedua, gue tuh. Nah dia waktu umur berapa ya? Sekitar 2 apa 3 lah udah mulai belajar ngomong. Dia bilang ke bundanya, Bun, di bawah di bawah tangga itu siapa gitu. Si legend. Nah gue sama si bunda kan yang langsung lihat-lihatan gitu. Anak kecil lagi kan waktu itu berapa tahun waktu itu ngomong kayak gitu. Dia masih 3 tahun lah. 3 tahunan mungkin. 3 tahun? 3 tahunan. Nah terus. Tahun. Nah gue masih bunda tuh yang siapa, nggak ada siapa-siapa, itu nenek gitu. Nah gue langsung ingat sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya ada berarti dia tuh apa ya, keponakan kayaknya, anaknya sepupu tuh apa sih? Iya, keponakan ya benar. Nah ada keponakan gue yang ngomong juga ke ibu gue, Bude apa ya manggilnya ya? Bude kalau nggak salah. Bude itu yang di bawah tangga siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada itu nenek-nenek. Sama berarti ceritanya. Jadi gue dari situ baru mulai tuh gue yang kok di waktu yang berbeda sama sekarang anak gue lihat, kok lihatannya sama gitu. Ya gue pikir ya kalau misalnya kebetulan Bisa, gue lebih milih gue mencari tahu gitu apa sih gitu. Iya. Nah itu akhirnya gue coba-coba pertama ya gue lihat dari sisi agamanya gitu, terus baca-baca juga. Yang gue ambil pas bisa aja ngebahas horor lampu loh. Oke, tadi kenapa? beneran loh, ini mas serius mati lampu. Tiba-tiba kita lagi ngomong tadi pas bagian si Ums ngomong, tiba-tiba gelap aja gitu. Gak tahu. Mas kagok lah tulo ikan. Tadi sampai mana? Kalau nggak salah sampai yang sepupu lu. Iya. Adek ponakan. Iya, menemukan sama si penampakan si nenek di bawah tangga. Nah, akhirnya gue coba cari-cari referensi lah tentang si hantu ini gitu kan. Hantu. Hantu. Referensi aja. Karena berarti lu nanya-nanya ke bokap lu dong. Enggak, gue nggak berani. Kan mencari jadi lu referensinya ke siapa yang nanya nyokap? Enggak. Tapi nggak langsung saat itu ya. Seiring waktu bertahun-tahun kemudian, pertama sih dikit-dikit. Kebanyakan pertama dari agama dulu. Ini tentang hantu tuh emang seperti Abah bilang tadi nggak ada. Tapi jin emang ada. Nah udah sering waktu gue teh bingung. Gue pengen tahu info yang bukan info sih, sebuah apa ya? Bisa ilmu yang apa gimana? Kasarnya seseorang yang bisa ngasih apa sih hasanah, wawasan lebih luas lagi gitu tentang yang ini tuh gitu. Ya input lah ya. Input. Karena kalau dari yang gua tahu ini dari agama emang ada keberadaan jin. Itu ada dan hidup. Enggak tahu, sorry gua potong. Maksudnya that's why kita harus meyakini yang gaib. Itu kan gaib kan, bukan maksudnya? Gaib. Karena malaikat pun gaib. Menurut gua gaib itu. Jelas gaib lah. Iya. Gak mungkin enggak. Karena di Al-Quran pun tiada di ayat gue lupa ayatnya, tiada aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan yang disebut dulu apa? Jin. Ya itu makanya gitu kan. Nah udah karena bingung banget gue mau tanya ke siapa gitu. Karena gue nanya pun takut dibilang aneh lah, gimana juga. Ya, karena ini menyangkut anak lu juga ya. Menyangkut anak gue juga gitu. Ya udah akhirnya seiring waktu ya ibaratnya gue ngedoa lah dalam hati, ya Allah gimana caranya gitu. Aku pengen tahu lebih jauh, lebih luas lagi. Alhamdulillah seiring itu berarti sekitar 1,5 tahun yang lalu
gue kenal kurang lebih sama 5 orang indigo langsung sekitar itu. Praktisinya langsung. Praktisinya langsung gitu. ya. Oke. Jadi mereka ada yang suka nolongin, kalau ada yang istilahnya ketempelan lah, ada yang dikirim dukun gitu. Edan aja. Jadi mereka gitu, tapi mereka yang gue salut, ya mereka nggak apa ya. Memang waktu salah satunya waktu dia kecil, dia tuh di apa istilahnya dibully ya kalau sekarang. Iya. Dibilang gila gitu, bilang aneh segala macam. Bilang aneh gitu. Salah satu itu. Satu Nah, lagi. enggak. Enggak, Gue jadi keingetan salah satu sok, cerita yang sempat gue tulis juga sih, yang si Marja itu. Ya ada, jadi gini simpelnya ada gue ketemu sama satu sosok perempuan Belanda. Tunggu. Yang si Aldrin dulu terusin. Nanti lo. Udah deh, gue diem. Tidur. Katanya gue tidur. Oh iya bener. Tidur dulu aja. Iya bener. Ya lu aja dulu. Iya. Ntar itu gue nyambung. Nah akhirnya sampai mana gue sih jadi lupa gue. Ya, lu Pernah ada sih, disebut dibully segala macam. Ya, jadi salah satunya gue dari mereka tuh istilahnya melihat masalah ini lebih luas lagi perspektifnya ya gitu. Karena mereka Ya dari sisi praktisi kan, bukan maksudnya bukan membedah menurut Quran, menurut pemahaman A, B, C, D, E, tapi ini memang dari sisi si orang yang mengalami langsung berarti kan. Ya, dan boleh dibilang mereka lebih apa ya, keilmuan agamanya lebih jauh di atas gue semua. Jadi yang oke lah ya. Apa ya oke banget gitu. Jadi aman lah ya. Aman lah gitu. Nah akhirnya gue nyari tahu gitu. Dan waktu yang paling baru sekitar 2 minggu yang lalu, ya salah satu kolega gue yang Indogo ini main ke rumah. Mas, selingan dulu ya ini. Mas, aku mau main ke rumah sama istri. Oh iya mas, langsung ke rumah aja. Dia manggil aku, Kang, aku mau main ke rumah ya sama istri. Oh iya udah. Kapan? Nanti sore insya Allah katanya. Yaudah, nunggu. Dia akhirnya nge-WA tuh, Kang, bentar lagi aku nyampe katanya. Oke mas, gue tunggu. Nah udah tuh, gue di rumah kan sama si Bunda berdua di tempat si skincare. Nanawanan duaan. Ngadaguan skincare. Oh, sugan deh. Skincare apa namanya? Nanti ada sesinya. Nanti ada di sini dipajang. Ya. Nah, datang tuh. Ingat ya Yun. Datang tuh mereka naik motor. Gua lihat yang datang naik motor itu 3 orang dong. 3 orang datang. Asli lu lihat sendiri. Lihat. Berang eta. Siang abis asar. Naik motor 3-an. Di belakang istrinya si emasnya, temen akunya, sama satu anak kecil di depan. Turun. Penglihatan lu. Penglihatan gua. Ada anak kecil. Ada anak kecil depan. Set. Gua buka itu pintunya, gerbangnya. Set. Masuklah. Gua nggak merhatiin banget karena baru masuk kan, ya gua mau nutup lagi gerbangnya. Nutup cek. Pas gua ngebalik, Duaan. cuman berdua. Si anak kecil. Cuman berdua. Lu sempet nanya kan? Yang mana yang nggak ada nih istrinya? Anak kecil. Anak kecil. Hah? Ya motornya jadi. Jangan-jangan motornya jalan sendiri. Jadi kalau saya nembak naon aja. Diakot. Ayo sih itu dong yang itu diakot. Serius? Ada, itu ceritanya dulu. Oh ya. Nah gue kaget banget kan. Dan tadi gue lihat bertiga, kenapa yang turun dari motor 2 orang? Lalu gue nanya lah, Mas, tadi aku lihat kalian datang bertiga, kok yang turun berdua, kata gue. Oh dia ketawa gitu aja. Oh iya emang gitu katanya. Terus dia masuk ke dalam aja. Enggak usah teramai itu. Tapi memang amazing sih. Enggak, tapi maksudnya, pasti untuk yang kayak dia kan. Tapi lu kenapa? Iya maksudnya kan tadi sebelumnya belum lihat. Tapi kok kenapa? Lu nggak nanya kenapa pada saat itu lu lihat gitu. Nanti ada ceritanya di akhir ya. Bukan di akhir. Berikutnya. Gue balik dulu ke masalah yang tadi ya. Nah gue nanya-nanya gitu. Mas, ada om gitu, ada mbak lah mereka teh ya. Sebenarnya gimana sih gitu yang si dunia perjinanan gitu ya. Sebenarnya kata mereka yang kalau boleh gua sarikan gitu ya, kalau misalnya hantu kayak si manis jembatan disarikan tem dong. Nggak pakai tem. Di apa istilahnya, udah skip aja.
Si manis? Bukan, contoh si manis. Kalau kayak misalnya si manis atau apa sih yang suka ngebunuh-bunuhin tuh, jelangkung gitu. Yang membunuh karena atas dasar kemauan si hantunya, Nggak ada. Itu nggak ada gitu. Ya. Tapi kalau sesuatu itu katakanlah jin yang membunuh atau menjahati seseorang karena suruhan manusia ada. Itu banyak. Itu lumrah banget dalam dunia pergituan gitu. Jadi kalau misalnya Mas ngelihat penampakan ya mereka lagi ngelewat aja, ngapakin aja gitu lah. Jadi yang enggak si manis jembatan Ancol gitu yang hantunya seksi pakai rok mini terus ngapain lah misalnya menuntut balas dendam itu enggak ada kata mereka enggak gitu. Itu kan hanya faktor ini aja kepentingan konten lah ya. Gitu. Tapi kalau yang kehidupan jin yang seperti Abah pernah bilang ke gue dulu, ya mereka hidupnya kayak kita aja gitu, beranjak ke pasar, makan gitu, punya beranak pinak, ya. Dan perbedaannya mungkin dari segi umur ya. Kalau jin kita mungkin ratusan ya, kita puluhan tahun, ribuan ya. Mereka ratus sampai ribuan tahun umurnya gitu. Yang gue bisa simpulkan dari obrolan dari 5 orang ini gitu ya. Akhirnya gue kebuka juga gitu. Oh gitu, walaupun katakanlah gue sedikit banyak lebih tahu, tapi gue nggak harap juga gitu bisa ngelihat kayak gitu gitu. Karena ya seperti Abah tadi yang ngalamin panas dingin lah, terus merasa keganggu lah, ya kayaknya males juga ngalamin kayak gitu. Jadi gue ada pertanyaan nih. Pertama, lu pernah nanya nggak ke orang itu kalau misalnya kan si jin ini bisa menyerang orang kalau misalnya dikirim sama seseorang atau misalnya disuruh sama seseorang. Nah sebagai orang awam, itu sebenarnya apakah sesuatu yang gampang untuk melawan? Kan orang-orang bilang baca ayat kursi lah segala macam. Apakah emang sesimpel itu? Misalnya kan kita nggak tahu nih ke depan siapa yang membenci kita, siapa yang nggak suka sama kita. Maksudnya si orang ini ada nggak ngasih tahu? Walaupun emang dikasih tahu, kita jangan takut. Pokoknya karena percaya sama Allah ya. Cuman kita karena belum pernah ditempatkan seperti itu, anggaplah kita ke medan perang, lu tahu ada pistol buat tembak musuh, tapi kalau lu nya mentalnya nggak kuat, terus ya pas di tempatnya belum ada latihan segala macam, kan percuma gitu si pistol itu gitu kan. Nah maksud gue itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua itu yang tadi gue mau nanya, lu kenapa tiba-tiba bisa ngeliat? Nah yang ketiga, karena kan banyak nih yang bilang kalau misalnya yang kayak gitu tuh harusnya diruqyah nih gitu. Ada nggak ngebahas si orang-orang indigo ini, mereka sebenarnya pernah diruqyah atau gimana, atau emang udah diruqyah tapi ya mereka masih bisa ngelihat gitu, gimana lagi gitu kan. Ya itu. Nah, itu sih maksud gua, sebelum gua lupa gua nanya-nanya kayak gitu. Ini bentar, gue coba yang nomor 3 aja yang ruqyah, nggak semudah itu sih Wak, maksudnya ya gue juga ngalamin ya waktu yang sakit dan bisa ngelihat yang macam-macam itu. Jujur kayak ya gue mencoba untuk membersihkan diri lah ya. Maksudnya habis sholat tuh yang baca-bacaan apalah gitu, yang istilahnya suka ada kan ruqyah mandiri dan segala macam itu. Ya sekarang gini deh, maksudnya segala sesuatu kan atas kehendak Allah ya. Ya gue sih akhirnya bisa meyakini itu bahwa ya udah kalau kata Allah gitu mah lu mau. Ya maksud gue berarti lu berusaha kan sebenarnya untuk. Ya pasti berusaha. Karena gini loh, nggak gampang gitu juga ya. Maksudnya gue aja itu teh dari SD sebenarnya udah kalau di zaman dulu tuh gue masih bisa yang ngelihat, walaupun penampakannya nggak seserem, alhamdulillahnya nggak nampakin wujud aslinya gitu ya. Jadi cuma kayak muka orang, terus suara gitu, hanya sebatas itu doang. Cuman setelah, gue juga ada evolusi ya, mungkin yang gue tangkap adalah karena gue tidak mampu kesana menahan yang gue ngelihat apa, akhirnya yang gue alamin sekarang mah gue cuman kayak ngedengarnya tuh nggak kadang bisa dibilang lu di sini gitu, kebayang gak sih lu pernah nggak sih yang kayak intuisi nggak kayak misalnya lu, waduh jangan ke sana deh gitu loh. Kayak gitu loh, ngerti gak? Oh mungkin kayak waktu gue pas mimpi gitu ya, gue ngerasa anak gue lagi you have to do something, itu kan antara
lu mendengar omongan itu di sini, apa mendengar itu di hati gitu. Lu masih belum jelas, masih Ya gue ada mix. kadang yang ada di sini tuh yang kayak ada yang ngebisik, bukan bisik, kayak ada yang ngomong, terus tiba-tiba migrain lah apalah gitu loh. Dan itu tuh gak gampang dan gak enak juga, Wak. Maksudnya gini. Gak nyaman berarti ya, Bay? Dan ketika ada bisikan itu, apakah Jam udah cepat. atau mah Sampai gue setengah tuh. Mama Nawian, daripada rambut 50.000. Itu lebih horor, bro. Asli itu lebih horor aja. Udah dapat bisikan kayak gitu. Jam udah cepat. Parah, bro. Coba. Tapi efeknya anjing gila. Itu lebih horor aja, ada bisikan kayak gitu. yang urusannya kantong. Sampai gue tanya tuh, gitu kan. Lebih parah ya. Apa lagi? Nonton yang mana? Aing pono ya mana mah anjing. Ini perasaan. Ya, kenapa? Ya pas dibisikin itu, apakah itu memang ngebantu lu dalam artian nih hati-hati lu di sana ada apa gitu, kok enggak, atau emang lebih banyak bukan lebih banyak cuman emang pengen ngeganggu lu gitu? Enggak, jadi kayak, dan itu pun enggak sekonyong kayak sekarang nih tiba-tiba ada, enggak, jadi kayak misalnya lu ceritanya, gue tuh ya kemarin terus gue kayak kira itu didinya ya naon gitu kan. Dan itu tuh ada info yang gue terima gitu, di situ tuh ini tapi ya itu gitu, hanya kayak ada yang ngasih tahu aja, tiba-tiba ada yang ngasih tahu aja, enggak yang kayak sekarang nih ada info gitu, enggak. Jadi kayak misalnya lu nih kayak misalnya nanya, bah di bawah tangga tuh ada apa gitu kan, misalnya ya kita ada semacam ada yang infonya. Jadi gue tahu aja gitu, ini tuh ada ini ya, gitu loh. Enggak yang sekonyong-konyong jug turun. Jadi ada kayak semacam lu ngomong pada di sini intuisi gitu ya. Institusi Institusi. Ya intuisi kayak semacam begitulah. Ya kayak gitu, dan itu nggak gampang, Wah. Maksudnya orang yang berharap hidupnya normal terus tiba-tiba bisa ini kan stres bisa, nah apalagi ya sekarang, apalagi yang dari kecil gitu ya, yang udah dibully segala macam kan, dianggap aneh itu. Ya itu yang maksudnya itu setahu gue ya, nomor 3 tadi setahu gue ya, kayak rukyah gitu ya, setahu gue sih gue pernah mencoba itu dan yang hente gitu. Biasa ya, akhirnya ya gue berdamai dengan itu karena gue pikir ya udahlah, Allah udah ngasih lu gift gitu, ya udah terima aja gitu. Hanya sekarang gimana cara lu memperkuat aja gitu, dan menggunakan, maksudnya tanda kutip menggunakan tuh yang baik gitu loh. Ya itu berarti Abah tuh udah nggak lihat sama sekali berarti. Dengar ya apes-apesan sih. Kalau versi gue sih katanya gue dengar sih, kalau misalnya kita ngelihat itu tuh apes, ya lu apes dia apes gitu. Ya itu ya, cuman kan kadang katanya ada juga yang memang niatnya aja dia mah jahil gitu. Cuman menurut orang mah nyata apes, orang apes gitu. Karena kan katanya frekuensinya, kalau yang bisa ngeliatnya kan frekuensi kita sama tuh. Kalau kita capek, ya gue pikir si tadi seru stres banget sih. Si Jin lagi. Jadi terjalin kesinambungan ya. Jadi sarwa asal nama sarwa jelema stres gitu kan, jadi ya. Saling lah ya. Iya gitu lah. Antakna lah. Happy aja kita, jangan stres. Jangan mau, iya bener. Komo mau jangan doa cepet. Tadi yang satu tadi apa? Terus nomor 2 tuh apa? Yang nomor 2 iya, gua mau tahu kan, ya itu. Nomor 1 dulu. Nomor 2 mah kenapa lu lihat? Nomor 2. Pertama dulu. Yang pertama itu adalah, jadi jin itu bisa dipergunakan untuk menyakiti orang kalau ada orang yang menyuruh. Nah, kita kan nggak tahu nih siapa yang benci sama kita, siapa yang sirik sama kita. Tiba-tiba ada yang ngirim gitu. Nah, itu tuh self defense-nya tuh gimana sih gitu? Yang ya ini menurut pengalaman ya, bisa salah atau kurang tepat gitu. Cuman yang gua coba, pertama gua kaitin ke agama dulu, kedua sama yang realita di lapangan gitu ya. Kalau misalnya baru kemarin nih kejadian. Jadi ada salah satu anggota keluarga gue yang ketempelin sama begituan. Nah, ternyata selidik kemungkinan ada yang nggak suka atau sirik sama salah satu anggota keluarga gue. Anak gue ngeliat tuh ada di
teu ada yang nempel katanya gitu. Cis, edan Nah, eta ya. kebetulan salah satu anggota keluarga juga bisa untuk dan serem banget. Bisa untuk ngerukyah gitu. Ngusir lah istilahnya ngusir. Ya udah akhirnya alhamdulillah sama dia berhasil diusir si yang nempel itu. Nah ya yang nempel itu apa efeknya ke si tante lu itu gitu? Ya tadi dulu kan baru. Oke. Nah akhirnya tadi lu nanya apa sih self Self defense defense dulu. Kalau ya mau nggak mau harus tarik ke agama ya. Bukan karena gua tahu karena ya naon deui kan. Gitu loh. Minta ke Allah. Minta aja sama Allah gitu. Yang tahu gua doa, doanya sebenarnya banyak ya mungkin ya. Cuman yang gua tahu karena gua susah mengingat dan saya ingetan horem diajar oge. Yang paling bisa tuh taus sama ayat kursi. Okay. Minimal gitu. Jadi walaupun misalnya kita nggak paham artinya, maksudnya kita nggak hafal artinya gitu, atau harus hafal artinya kan? Diusahain sih tahu lah ya. Kan ayat kursi nggak panjang-panjang juga ya. Lu tinggal cari tahu artinya apa gitu kan? Iya sih, kalau artinya tahu, maksudnya inti sarinya tahu, tapi kata per kata kan kadang-kadang nggak bisa dihafalkan gitu. Tapi rangkumannya secara garis besar itu gitu. Nah, yang gua selama ini coba praktekin gitu. Mudah-mudahan selalu dilindungi ya itunya karena nggak tahu juga. Nah akhirnya tunggu, yang lu praktekin berarti lu pernah diserang? Nah nanti ada di belakang. Oke. Nah. Seru nih kayaknya. Siapa ada yang nggak seru juga. Lobat yang di tukang. Kalau ngalaminnya seru juga gitu. Nah akhirnya gue mencoba karena gue pengen, terutama motivasi gue pengen tahu karena anak gue gitu. Itu aja sih, karena gue pengen jadi orang yang karena tahu dari orang lain yang indigo sering waktu kecilnya di gimana, gue pengen jadi yang minimal support lah buat anak gue ya, gitu aja. Bisa minimal di lingkungan keluarga rumah gue yang kecil itu dia bisa tempat yang nyaman dengan dirinya dia itu. Nah akhirnya gue coba ngobrol banyak sama para maaf ya kalau gue ngomong indigo tuh bukan mendiskreditkan, karena untuk menggambarkan orang yang punya kemampuan dan gift itu. Kalau bukan maksud menyinggung ya. Nah walaupun si 5 orang ini cara menghadapinya beda-beda gitu. Ada yang begitu. Cuman akhirnya gue menyimpulkan, udah deh gue ngambil simpelnya. Sebisa mungkin berdasarkan agama. Ya maaf kalau salah karena gue nggak sehebat itu juga soalnya. Nah akhirnya intinya mencoba cari jalan keluar lah kita ya. Ya minimal buat gue dan anak gue, keluarga gue lah. Ya paling kalau dari sholat kayak istighfar, terus subhanallah. Aslinya tuh 33 apa 30 kali gitu. Gue cuman diisi paket hemat jadi 33 semua aja gitu gue sih. Sama terakhir istighfar 3 kali, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, sama ayat kursi sekali. Oke. Kalau versi gue ya, versi simpel nih. Alhamdulillah tiap hari gitu. Insya Allah gue bisa amalin itu. Ya mungkin buat kalian bisa cobain juga. Ya emang sunnah Rasul gitu sih, ada ininya. Setelah sholat tuh bacanya ada kayak semacam ya gitulah, mirip kayak lo. Lanjut silakan. Nah, yang bisa gue ambil dari kasarnya sehebat apa sih kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Tergantung kitanya sih kalau kata gue gitu. Kalau misalnya kitanya mungkin nggak tahu banyak ayat yang lain, nggak hafal Quran atau gimana, tapi dia begitu yakinnya sama Allah gitu. Kayaknya kalimat itu udah bisa mendefenskan kita dari hal-hal gitu. Even dengan bismillah pun itu gitu. Bisa. Jadi intinya keyakinan kita kalau misalnya Allah bakal membantu kita gitu. Iya, gimana lagi nggak mau. Lalu tahu gua ya. Lu tahu hafal banyak ayat, lu banyak hadis, terus lu ngerasa gue ya kayaknya enggak juga. Allah membarik lana fi ma razaqtana. Juri guys sieun aing rek dahar. Aing rek dahar. Itu menyatu cenah. Abong istilah nyatu. Enggak sih, maksudnya setahu gue dari obrolan beberapa teman juga gitu katanya. Even bismillahirrahmanirrahim pun itu sangat dampaknya hebat banget. Buat mereka mah itu kalau misalnya itu bisa kayak kegerahan gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue baca dari Cawa lu mau bacaannya suka aneh-aneh. Ya pokoknya jadi kan memang ada sihir-sihir dan buhul-buhul bilang kan gitu kan. Jadi kalau buat menyingkirkan si sihir atau apapun yang dikirim sama orang, katanya tuh harus
mencari si buhul-buhul tersebut atau semacam kayak mantra yang diikat itu. Dan itu tuh susah dicarinya, harus sama orang yang benar-benar beriman atau yang bisa gitu. Ya maksudnya gue baca gitu anjir, gue kan nggak segitu hebatnya juga gitu, makanya gue tanya seperti itu. Nah dan gue belum pernah ketemu sama orang yang atau belum pernah menggunakan jasa, alhamdulillah ya, yang membantu gue untuk mencari buhul-buhul itu. Makanya gue tanya ke lu yang itu, ya alhamdulillah ada jawaban yang sudah praktisi sama Indigo itu yang bisa ini, dan jadi juga ternyata dengan bacaan itu minimal mungkin bisa meredam dulu sebelum kita minta bantuan ke yang lebih ahli mungkin ya gitu ya. Ya sebenarnya mah untuk ngebentengin mah ya tetap aja sih ya, maksudnya rajin ibadah, rajin sholat, yakin sama Allah, minta sama beliau. Iya. Ya insya Allah sih, maksudnya kayak pernah denger nggak sih yang ada orang maksudnya mah mau nyerang si A, tapi yang kena anaknya. Kan suka ada sih. Benar-benar. Ya karena gue pernah ngalamin juga waktu zaman bokap si Abah. Gue juga pernah ngalamin pas zaman bokap gue. Si Abah masih kerja tuh di kebon, gitu kan. Ya, mau maksudnya mah ke bapak, tapi nu benang orang suwe aja. Ada orang sensi bari jeung salat bolong-bolong kene harita kan. Ya maksudnya gitu ya, intinya mah ya membentengi diri kita mah dengan ibadah sih. Yakin aja lah insya Allah ya, maksudnya terus segala juga dia juga punya siapa sih gitu. Iya. Ya memang kalau mengukur gitu emang sih benar maksudnya. Tapi gue ngerasa kalau misalnya sholat kadang-kadang ada yang lagi khusyuknya, ada yang enggaknya. Manusiawi itu mah. Terus udah mana-mana. Gue juga kalau misalnya dibanding sama orang-orang yang udah berilmu gitu ya, iman gue tuh segimana sih, nggak gede-gede banget. Nah makanya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyerang gitu kan, I have to know what to do gitu. Apalagi sekarang kita udah berkeluarga kan gitu. Jadi ya gue nanya ke lu Din karena memang lu emang lebih sama Yunda lebih berat ke wajibannya, karena atau mungkin anak lu lebih bisa melindungi kalian dari yang seperti itu kali, karena bisa ini ya bisa mungkin juga sih identifikasi gitu ya. Ya yang sejauh ini sih yang ya gue sih nganggapnya ini gift dan bermanfaat ya buat keluarga, karena kayak kemarin tadi di saat ada orang salah satu anggota keluarga yang dijailin ya, ditempelin namanya begituan, anak gue lihat tante ada yang nempel di balik jantungnya, katanya. Hah? Oh, di balik jantung? Di balik jantungnya. Terus akhirnya si gue pikir nangkel gitu sih tadi itu. Macam-macam. Nah, itu tuh nyerangnya apa gitu? Maksudnya efeknya ke tante lu apa? Gue tadi nanya itu. Jadi kalau dia tuh jadi males, jadi mukanya kelihatan tua. Jadi mengganggu kinerja lah gitu, males-malesan gitu. Berkarya gitu. Dia tuh gitu. Jurik molor. Gitu. Jadi berantem sama suami, gampang berantem sama suami gitu. Macam-macam sih. Macam. Orang dahar katanya. Kayak tuh. Tundo mana mah. RW 06 mana mah anjir wow gitu mah pada dasar bawaan. Tuh tiga. Jadi kenapa yang lu kenapa bisa ngelihat si siapa yang anak kecil itu? Akhirnya gue nanya juga ke si kolega gue itu, Mas, tapi ini aneh kata gue, kok kalau anak gue sih udah biasa, dia dari kecil bisa lihat. Nah gue kenapa bisa ngelihat katanya? Lu tuh ngeliatnya emang anak kecil, utuh anak kecil gitu? Utuh anak kecil, pakai jas hujan. Mereka juga pakai jas hujan. Makailah orang gerimis. Oh, jadi memang menyesuaikan dengan si kostum si mereka itu ya? Iya. Oke. Nah, akhirnya gue nanya, saat itu dia cuma senyum doang gitu. Ya emang ada. Masuk aja ke dapat tuh gue. Dalam hati. Emang ada. Jir, kompetitif gini sih kata gue tuh. Ya udah, itu masuk aja, gue ikut masuk. Nah akhirnya terlibat perbincangan juga sih. Tapi nggak hanya ngomongin masalah dunia gaib, enggak, yang lain-lainnya. Nah, cuman di agak mau akhir, gue balik lagi. Mas, masalah yang tadi, masalah apa? Kata, masalah apa Kang? Itu tadi, kok aku bisa ngelihat si anak kecil itu gitu. Buat gue sesuatu yang ya barulah gitu. Ya walaupun sebelumnya pernah gue tuh ngelihat ada yang ikut sholat di atas di musola. Jadi mungkin ini kedua atau ketiga kalinya lah gitu, gue nggak pernah sepanjang hidup ya. Nah akhirnya gue tanya, Mas,
gimana nih kok jadi bisa lihat kata gue. Akhirnya dia ngeliatin gue gitu ya. Akang kayaknya indigo juga deh katanya. Dia. Iya kata gue teh, hah? Indigo gimana? Injak indit gue teh. Beki ulit. Beki ulit. Soalnya pertama gini bang, sejak kalau kata dia kalau kita lihat ke belakang nih kata dia tuh. Pertama anak abang indigo. Bundanya bukan. Dari mana lagi turunnya gitu kasarnya mah. Nah ini nyambung sama yang masalah nanti ruqyah ya. Nah gue bilang ya terus apa hubungannya? Ya si Gif itu nggak sekonyong-konyong tiba muncul, pasti dari leluhur kata dia tuh gitu. Nah cuman yang setelah berarti gue sama dia tuh kurang kenal kurang lebih ya 1,5 tahun berarti ya. Ya karena saya sama Akang kenal kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Yang bisa saya omongin, abang tuh Akang tuh basicnya indigo kata dia tuh gitu. Cuman entah kenapa keindigoan Akang tuh nggak aktif gitu. Walaupun abang misalnya minta ke aku nih, gue pengen lihat gitu, pengen lihat. Ya. Aneh kudu ieu heula meureun ketik reg. Gua spasi indigo on. Settingan lila jadi 3 update aja. Gitu. Kata dia bilang, tapi kalau misalnya Akang mau maksa pengen lihat, ya saya tarik kuncinya bisa gitu. Tapi masalahnya kondisi Akang tuh karena udah kekunci gitu. Tapi Akang tuh indigo gitu. Terus gue ya, gue nggak tahu harus gimana ya kata gue. Oh ya nggak usah juga deh kalau udah kekunci kata gue gitu. Males juga, ya ngeri juga gitu kan. Ya gitu. Masalah yang ini terus yang masalah kedua apa sih? Lu nanya apa? Ruqyah ya. Nah nyambung sama yang tadi. Kalau ya mungkin ya seperti Abah bilang tadi, kalaupun ada masalah ruqyah, yang gue lihat pengalaman dengan sejauh ini, ruqyah hanya untuk orang yang dapat kiriman ruqyah bersihin, ngerti nggak? Iya. Jadi misalnya amit-amit ada yang ngirim ke lu nih, nah basically lu bukan indigo kan? Kirim hampers. Nah, lu dibersihin di ruqyah gitu. Tapi kalau misalnya kayak si Abah nih, emang basicnya katakanlah indigo, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena itu emang udah giftnya dia, gitu. Kalau misalnya di ruqyah, kayak lu nyobek something inside of him gitu yang emang udah defaultnya dia gitu. Lu paksa rusak gitu. Tapi bisa sebenarnya gitu. Bisa aja, tapi lu ngerusak gitu karena ya gua nggak tahu atau enggak, beberapa orang yang bilang ya lu bakal malah ngerusak si personnya itu gitu. Entah jadi gangguan, entah jadi gimana gitu. Yang tahu gua jadi gangguan jiwa kalau dipaksa ya? Ruqyah. Karena ya itu tadi ya kayak mungkin simpelnya kayak orang bisa gambar lah. Iya. Lu nggak boleh gambar gitu. Lalu gue suka, lu nggak bisa gitu. Pas lu gambar lu hina, lu simpelnya kayak gue tadi diskreditkan gitu. Maksudnya ya itu gift gitu, privilege lu dari Allah yang hanya sekian orang gitu yang bisa gitu kan. Masa lu nggak berterima kasih gitu? Ya udah, gimana caranya lu ya ikhlas aja nerima itu, gunakan untuk yang baik-baik gitu. Kalau misalnya mau dibikin susah sih, maksudnya kayak dibikin dibikin off gitu ya. Misalnya kita mau mencoba untuk bikin off, udah nggak bisa sih sebenarnya. Karena yang orang normal pun ngilmu bisa juga jadi bisa kan masalahnya. Orang yang yang bukan lahir indigo ya. Jadi mana yang diajar yang bisa. Bisa banget gitu. Kalau tinggal cari aja gitu. Kalau ini untuk orang-orang indigo ini emang defaultnya dari kecil udah kayak orang yang seneng main musik, ngegambar atau misalnya apa gitu ya, emang. Intinya mah jangan pernah nyalahin ya, maksudnya ya, siapa sih yang pengen. Iya, karena gue juga nggak pernah doa, ya Allah semoga anakku kedua ini indigo, kayaknya nggak pernah gitu. Nggak, maksudnya ada nggak maksudnya teman yang pernah dipaksa atau ada itu terus emang bener jadi enggak jadi balik deh udah kumaha. Oh, ilmunya tetap ada lagi. Tetap aja gitu maksudnya. Giftnya. Tetap karena emang kayak yang snapal gitu. Emang udah bawaan lu. Iya, gitu, defaultnya gitu. Susah gitu. Bisa tuh paling cuman setahun 2 tahun lah gitu lu hidup normal, sisanya akan balik lagi.
Jadi kalau misalnya ada Based orang on yang teman gue ada yang kayak gitu. kalau ada orang harus di ruqyah, ya setahu gue lihat yang ruqyah tuh karena kalau untuk yang kasus kayak dikirim emang niat orang untuk ngejahatin seseorang gitu ya, dibersihin bisa itu ruqyah. Dan itu teh udah ada dari zaman Rasul ya, maksudnya mengirim sihir segala macam itu kan memang sudah ada. Jadi bukan karena orang Indonesia aja gitu kepercayaannya terhadap yang begitu gitu. Enggak, emang dari zaman dulu juga setahu gue yang gue baca dari cerita-cerita emang di zaman Rasulnya saya kirim-kirim sihir mah gitu. Jadi bukan kirim sihir, mungkin ada yang mempersekutu, ada pasti yang mempekerjakan si jin yang adalah dari zaman waktu itu kan yang dulu mindahin kursi di kerajaan apa itu ya, yang bisa ngobrol sama binatang tuh Nabi apa? Nabi Sulaiman aja staff ini pekerjaannya ada yang jin. Tapi sebenarnya itu nggak boleh kok sama manusia. Ya karena riskan kan. Lu jadi secara logika mah mana? Yang lain bukan untuk bekerja sama juga, bukan pasangan juga, kan punya dunia masing-masing. Secara logika mah ya. Cuman karena dua ras ini emang kena hukum Al-Quran syariatnya gitu si jin. Ya syariatnya aja ada. Sebelum ada kita kan ada dia dulu. Secara ras jin tuh lebih tua gitu loh. Lah si iblis dari ras apa? Dari jin kan? Yang dikutuk gitu. Ya semua jin jahat? Enggak juga gitu. Ada jin yang baik muslim mungkin ada yang jahil yang asik juga mungkin ada. Cuman sebaik-baiknya jin ya sejahil-jahilnya manusia gitu. Ada istilah itu kan pernah dengar kan? Iya. Gitu. Interesting banget. Jadi lebay banget. Enggak beneran maksud gue. Lu tulus nih ngomongnya. Bener. Maksud gue emang gue suka berandai-andai gitu maksudnya. Ya kalau tiba-tiba ya itu yang ada yang nyerang gue gitu, gue nggak tahu siapa gitu. Gue nggak tahu apa gue harus ngapain. Berbuat gitu. baik lah sama orang. Tapi intinya kalau misalnya defaultnya lu tuh punya jatah 1 jin, 2-3 malaikat di dulu tuh gitu. Jadi ya udah gitu kan. Emang defaultnya kita gitu. Nah iya maksud gue kan yang gue tahu nih sebenarnya yang ada itu kayak archive jin kita yang ketinggal misalnya. Contoh ada yang di bawah tangga nenek gitu ya. Itu sebenarnya bukan nenek kayaknya sih itu archive dari jin yang ditinggalin yang mendampingi kita kalau yang gue baca sih ya gitu. Ada yang emang ditugasi menemani, ada yang memang sudah tugasnya memang bisa tugas gitu jadi mana bisa aja jin yang cicing apa ya gitu. Tidak berasosiat sama perkumpulan sesuatu freelancer yang emang nongkrong di situ senengannya dia menampakkan sebagai secara logika kalau di logika mungkin seperti itu gitu. Terus kan mereka juga secara kemampuan kan bisa menduplikasi kan ya. Iya, ya goib lah. Dan dia bisa merekam kayak misalnya gini, kayak ada orang kan itu penampakan si Anu gitu ya, kayak misalnya gue tiba-tiba ngeliat lu, ya dia ngambil sosok lu aja gitu, minjem sosok lu gitu, gitu. Ya untuk masalah yang bersekutu mah ya, setahu gue ya, maksudnya ya gue nggak tahu kan itu mah ada yang lebih tahu. Setahu gue sendiri sih, ya gue mah nggak pernah bersekutu gitu. Iya. Ya mungkin teman-teman yang lain juga yang punya kemampuan itu kan dibilang bersekutu, ya enggak juga gitu. Yang bersekutu tuh yang gimana dulu gitu kan yang. Ya itu yang ngirim itu kan maksudnya. Gitu kan. Yang enggak kan kadang ada joint venture mungkinnya itu ya. Ada yang pemahaman bahwa apapun iya kan? Kerennya seperti itu kan? Iya. Apapun jenisnya pokoknya itu termasuk bersekutu. Ya enggak ada satupun orang yang mau dilabelin itu gitu. Iya. Ya, yang ilmu yang dari pembicaraan ini sih itu. Jadi gua oke. Intinya sih harus memperkuat iman buat melawan apapun gitu, benteng. Intinya sih itu. Jadi yang kata lu dengan bismillah aja sebenarnya kalau misalnya emang kita udah itu kuat banget yakin dengan nama Allah kan. Nggak usah ini gitu. Ya cuman ya itu tadi gitu maksudnya yang seperti di medan perang gitu. Lu nggak tahu cara ngegunain pistol, safety-nya gimana. Ya harus kayak gitu lah. Percuma gitu. Makanya dari pembicaraan ini gua dapatnya itu gitu. Oke. Jadi at least I have dan ternyata some instruction gitu. Ternyata aktivitas begitu tuh banyak banget ya. Ya gue bikin gue shock juga dan gitu. Yang maksudnya? Ya yang yang mengadakan joint venture dengan banyak hari gini mah banyak. Iya gitu. Justru ya di yang gue lihat di Indonesia. Batur mah 2020 teh guys.
5G gitunya, 6G mungkin lagi mikirin 6G, 7G. Indonesia mah balik dekat tukang mikir kan gitu. Dan itu mah leuwih ti 5G sebenarnya. Ya iyalah, gila. Semua gelombang lu ajar ya. Lu bisa cucet. Ya, perkuat iman aja lah. Oke. Untuk nah, terus ini kita tuh sebenarnya melenceng dari topik ya. Tadi mah mau cerita hantu. Story ya. Itu Sekarang maksudnya kita beda ininya, point of view-nya ya. Setidaknya ada point of view-nya kita beda ya. Ya namanya juga bapak-bapak yang ngomongnya nggak pernah nyambung. Terus ini ya itu balik lagi ke ghost story. Kalau lu gimana aja? Yang lu tahu soal apa ya? Apa? Sorry kenapa? Enggak, yang gua tahu soal apa? Enggak, gua tadinya mau nanya soal yang lu tahu tentang urban legend di Bandung itu naon wae gitu. Yang udah sempat yang gua mah orangnya kan rumah Cipunagara lu masih ingat kan? Gua mah kan orangnya ikut-ikutan ya. Enggak, maksudnya dalam hal seperti itu. Ingat yang waktu kita lari-lari terus ada udah gitu pas kita lari mau kabur mogok kan mobilnya kan yang itu kan. Jadi waktu itu ada gosip di salah satu yaitu Jalan Cipunagara ada satu rumah lah. Katanya isinya ada nenek-nenek. Terus kita tuh nongkrongin aja nungguin sampai tengah malam ya. Ya nenek-neneknya ada emang asli, cuman emang rumahnya tuh rumah kosong ya. Kayak rumah kosong. Yang rumputnya tinggi gitu kan. Rumah Belanda juga kan? Terus yang pagernya berkarat gitu kan. Tapi itu ada orang di dalamnya. Dan si orang itu tuh keluar. Gue mah sampai sekarang gue cerita sama si Abah ya. Siapa juga bilang, iya cina nininya. Berarti kan itu urban itu tuh dari zaman si Abah gitu. Nah iya ya. Itu tuh bener-bener berarti apakah nenek-nenek itu sarua meren. Nah itu pertanyaannya tuh apakah si nenek-nenek itu nenek-nenek, apakah nenek-nenek itu adalah generasi penerusnya gitu tinggal di situ. Bisa jadi sih. Jadi yang nempati rumah itu harus nenek-nenek gitu, nggak boleh enggak. Kayaknya mah. Jangan rumah jompo lagi. Bisa jadi ya. Gue mah ingat banget masuk aja itu teriakan itu. Nggak dikunci. Serius ya. Kan yang ngotrek-ngotrek kan si anak-anaknya si Mas. Dia selutungnya. Iya. Yang gue inget tuh Bapak. Oh bapak, tunggu bentar. Mau di ini Manggil gimana? Ada tukang bapau ceritanya di rumah dia tuh. Jadi setiap kita lagi ngobrol-ngobrol ada bapau. Kita udah berapa kali untuk nyegat dia nggak pernah berhasil. Jadi makanya kita penasaran banget sama bapaunya. Nyobain bapau sekalian bapau. Kita makan bapau. Makanya kan pembicaranya agak-agak berat ya hari ini. Ya gitu sih. Urban legend tuh di Bandung banyak juga sih sebenarnya. Standar lah orang-orang udah tahu. Urban legend? Itu Sansil. Siapa sih? Anjir, ya tuh Sansil yang di Jalan Cimandiri ya. Hantu Sansil. Cimanuk. Aduh, nggak tahu gue namanya. Cimandiri mah belakang. Cimandiri deh kayaknya itu. Cimandiri. Kalau yang sama si ambulan itu beda gitu. Pemeriksa. Beda ya? Beda. Ya, itu Sansil tuh terus yang kereta kuda di Jalan Ciamplas. Zaman dulu mah. Terus apalagi sih? Jalan NC lah standar, SMA 5, SMA 3, SMA 2 yang pohon beringinnya. Serius. Gue sempat diusir sama satpam itu mau masuk ke situ. Gara-gara pengen lihat. Ya penasaran pada saat itu kan pemberani. SMP, SMA. Oh SMA. Terus mana lagi ya? Yang banyak ngalamin kejadian mah di Awiligar sih sebenarnya. Zaman-zaman yang lagi zaman off-road Awiligar tuh. Apa aja, Bah? Jadi dulu ada kepercayaan anak-anak off-road yang di Awiligar itu kalau misalnya pas maghrib sama jadi jam 6 sama jam 12 tuh lurus kan. Itu nggak boleh turun lah ke tempat off-road itu. Suka ada apa lah. Dan itu benar kejadian. Ada yang patah setir ininya as ininya. Terus yang gue alamin banget mah jam 12 banget itu mobil tiba-tiba nggak bisa maju aja. Jadi kayak kejebak di lumpur, masuk ke lumpur. Nggak bisa nyala gitu? Nyala, cuman nggak bisa gerak sama sekali. Terus akhirnya salah satu ada sama sepupu gue, dia bilang dapat bapaknya. Intel gitu. Serius? Ini baru episode 2 udah ngebahas Intel lagi dia mah aja. Nah jadi tadi sampai mana? Sepupu gue bilang nanti tunggu jam 12 aja. Bener jam 12. Lewat jam 12 bisa. Langsung keluar dari si Kubangan Lumpur. Terus banyak lah di situ mah yang lagi ngeliwat tiba-tiba ada yang datang ngambil nasi.
Gue pernah waktu di acara ini loh bah, apa sih? Tarpa. Ospek kuliah. Di mana, di hukum Bukit berarti? Tunggul. Oh. Jadi syaratnya harus ngasih sajian kan? Iya, sama kayak di situ Lembang itu. Sama Ya next time ngobrolin tentang ospek, gue pengen ngebahas nih. Sebenarnya ada, ospek itu kan udah- bermanfaat gak sih? Manfaat. Buat Nanti kita bahas ya. udah masuk jadwal kan. Nah akhirnya sih dikasih sajiannya, dikasih sepucuk Ya, rokok kretek tanpa filter, habis sendiri gitu. Si kreteknya ngeri kan, dan bisa habis sendiri gini. Siapa yang ngerokok tapi habis Ya itu gitu. maksudnya kan, ya kayak gitu. Poin itu kan apa, Wak? Bapak, Intel. Oh. Nah, makanya kalau kalian mau makan gratis, main ke sini. Jangan lupa subscribe dulu kodenya. Fakir subscribe nih. Ya pokoknya gitu lah. Banyak sih cerita-cerita Bandung apa ya? Yang gue inget lagi yang di situ Lembang sama si Uwa tuh. Yang tentara baris. anjir itu mah Anjir, definisi Asli itu para baris. teman, tapi Jadi sebelumnya tuh sebelum gue nemenin si Uwa pipis tuh, jadi kita tuh jalan ke atas tuh jalan kaki ke situ Lembang deh. Itu penglihatan gue tuh di kiri kanan kita tuh ada yang baris tentara, asli baris kayak. jadi gini, pedang porang. gua gambarin dulu situasinya. Di situ Lembang itu pokoknya lagi gelap, ya. Menuju situ Lembang. Bukan menuju situ Lembang, menuju situ Lembang. Pokoknya kita lagi istirahat semua kan, lagi pada camping semua kan. Sebelumnya bukan? Terus murid-murid yang lain tuh semua pada ngumpul di Api Unggun. Nah, terus gua kan mau ke belakang nih. Ya. Gua ajaklah si Jerry. Gua ajak si Abeng nih, Beng. Anterin gua dong. Pengen pipis nih. Ya udah, gua anterin. Gua nggak bisa dong pegang senter sambil pegang itu kan. Hah? Pegang itu, pegang buhul. Bisa diikat dong. Nah, Terus pas gua lagi melepaskan, tiba-tiba si Jerry ninggalin gitu. gara-gara Siapa yang ninggalin gua in the dark di lorong jalan sendiri gitu ya. Lagi pipis. Si Jerry meninggalkan gua gitu aja gitu. terus Tunggu. Hah? perasaannya gimana? Ya gua buru-buru aja lah intinya mah gitu. Gua gak ada perasaan apa-apa. Udahlah gua pergi. Lu ninggalin gua. Dia ceritanya ketawa gitu doang. Besoknya gua ketemu lagi kan sama dia setelah selesai acara itu. Ini gua lagi pipis ditinggalin, gelap lagi. Iya Weng katanya. Gua kan lihat ada barisan tentara ngejajar di atas sama di bawah, tinggal ngeliatin lu. Kan dia pipis Mana? kagak bilang-bilang. nembak Ya maksudnya kalau Mau nembak temennya itu lu kali? Hah? Mau nembak itu Iya, lu? Udah motorin. Rame-rame banget, satu platon burung satu platon. Gosip teh. Saya mah leutik. Ya maksudnya tuh gue langsung shock gitu. Oh gila lu Jer, gimana kalau misalnya gue sampai Bisa bayangin gitu. tuh juga tuh. Dia diliatin itu. Lagian dia mah pipis juga udah gue bilang, wah Ya emang pipis harus gimana tuh? bilang dulu pamit tuh, bilang dia main pipis aja. Gue bilang Nggak doa dulu kali. Hah? Nggak. Gue bilang lu pipisnya tayamum aja, gue bilang gitu. Gimana tuh? Intinya gue ditinggalin, tapi alhamdulillah sampai sekarang gue Ya seru sih ngebahas nggak apa-apa dan tidak bisa melihat juga. Alhamdulillah gue nggak mau juga sih. Iya, ngebahas bisa ada kemampuan seperti itu. Yang begini tuh sebenarnya ada pro kontra sih ya di kita mah ya. Pastilah. Ada yang menganggap bahwa wah lu mah gitu. Ada yang percaya ya. Itu mah bebas sih, mau milih yang mana gitu. Cuman ya seperti biasa, jangan juga menghakimi orang bahwa oh si Anu A, si Anu B gitu. Jadi ya sudahlah, orang urusan, kalau ada yang beranggapan itu bersekutu ya udah urusan dia sama Allah gitu. Jadi ya Cuman siap-siap aja kalau ada salah satu anggota keluarganya gitu.
Iya gitu, maksudnya ya jangan apa ya, Jangan judgement kali. Betul, jangan dianggap wah dasar aneh ini nggak ada yang begini. Ya toh kita juga disuruh untuk percaya sama hal gaib kok gitu. Gue sih simpelnya itu ya. Kalau misalnya saya salah, ya mohon maaf gitu. Cuma ya gue sih simpelnya itu, ya udah. Lagian kita juga dikasih bakat sama Allah gitu, privilege sama Allah, ya udah terima aja gitu. Berterima kasih aja. Gitu Wak. Jadi kalau gue sih ya itu, gue pengen ngambil dari sisi, kalau dari literasi sih, dari literasi kan udah jelas gitu ya, ada juga. Cuman ya itu, kalau misalnya beri praktisi kan gue bisa. Harusnya manggil orang sih. Ya cuman kan lu misalnya in the middle of the night gitu, see something like that. So Inggris banget sih. Gue tau lu sekolah lu di Cleveland tapi nggak usah. Ya bisa kayak mau tengah putingnya, aing ya. Biasa kayak gitu. In the middle of the night. In the middle of the night. Ada lu juga kan ada tadi. I belong non belang Ya kan itu lagu gue mah. Ya gitu. Seru juga nih. Ini apa perbincangan kita malam ini. Ditambah pakai mati lampu segala lagi tadi. Bangke. Kenapa harus pas topik seperti ini mati lampu juga? Iya. Tahu deh. Seperti mati lampu. Ada. Dungdat. Udah tutup ah. Ya udah capek juga ngomong mulu dari tadi. Gak dikasih apa-apa. Gue mau gak dikasih minum nih. Lihat cangkir cuma 2 setan. Kan lu tayamu minumnya. Dengki ya ternyata dia ternyata dengki. Anjis. Oke, kayaknya kita mending udahan dulu aja. Sorry kalau misalnya topiknya tidak terlalu menyenangkan. Tetap kita mau masih mohon untuk ada subscribe and like and dislike. Lu dua-duanya nggak apa-apa sih, nggak masalah, pokoknya ada like, dislike, subscribe atau ada komentator yang mengomentar, masukan mana anjir ngesan gitu. Mau ada orang mau besar. Kita tetap terus ya. 2 juta. Tapi kalau misalnya ada cerita yang menurut kita menarik, ntar kita bisa diangkat ya. Besok aja sebagai follow up. Kita ngebahas apa maksudnya? Ya gue juga nggak tahu sih apakah. Enggak, maksudnya dia misalnya ada gue juga pernah nih bla 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 bla. Oh ya bisa, boleh banget lah. Ya, maksudnya ada pertanyaan juga nih kayak gue ke lu gitu. Dapat hadiah sepotong kumis mesra. Ya udah pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen, like, dislike nggak apa-apa lah. Oke, sekian dulu dari kita. Gua Abah, Wa dan si Wa pamit dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.